Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Manggalih, mahasiswa semester 4 dengan NIM D230400044. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Moherul Umah BK SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas dengan materi yang berjudul Ruang Lingkup Tata Kelola Supervisi Pendidikan di Sekolah Dasar. Membahas mengenai supervisi pendidikan di sekolah dasar. Di sini kita akan membahas bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan supervisi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah secara menyeluruh. Nah, supervisi ini mencakup aspek yang pertama ada tata kelola supervisi akademik. Nah, supervisi akademik ini adalah pengelolaan kegiatan supervisi yang berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran oleh guru. Nah, di sini contohnya adanya supervisor. Supervisor akan mensupervisi kinerja guru atau proses pembelajaran. Contohnya adanya kepala sekolah. Jadi di sini supervisornya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu turun langsung melihat bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi melihat mengamati langsung proses yang terjadi dalam pembelajaran di kelas. Itu merupakan salah satu tata kelola supervisi akademik. Nah, yang kedua di sini ada tata kelola supervisi administrasi pendidikan. Nah, supervisi administrasi pendidikan ini merupakan pengelolaan supervisi terhadap aspek-aspek administrasi pendidikan seperti pengelolaan dokumen, perencanaan sekolah, pelaporan, dan ketertiban administrasi guru serta tenaga kependidikan. Nah, contohnya di sini yang di supervisi administrasi pendidikan itu biasanya juga seperti laporan RPP, mungkin juga seperti absen-absen guru yang masuk, laporan-laporan seperti itu. Nah, itu termasuk tata kelola supervisi administrasi pendidikan. Nah, di sini supervisor kepala sekolah berperan juga dalam pengelolaan supervisi administrasi pendidikan. Jadi kepseknya kepala sekolah melihat bagaimana proses data-data yang masuk, proses RPP yang masuk, atau bagaimana perkembangan absensi dalam staf-staf atau guru-gurunya. Lanjut yang ketiga, di sini ada tata kelola supervisi partisipatif. Nah, supervisi partisipatif ini adalah supervisi yang melibatkan berbagai pihak. Contohnya seperti guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan siswa dan orang tua secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi di sini guru dan kepala sekolah itu bekerja sama menyusun rencana perbaikan pembelajaran. Contohnya di sekolah mungkin dalam lingkup pembelajaran mungkin ada keganjalan yang terjadi entah pada siswanya, entah ada masalah dan proses pembelajaran. Nah, di sini adanya guru dan kepala sekolah itu saling berkomunikasi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu tata kelola supervisi partisipatif. Nah, yang keempat ada tata kelola supervisi berbasis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Mengacu pada supervisi yang diarahkan berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan seperti pelatihan, mentoring yang disesuaikan dengan kompetensi individu. Nah, ini biasanya sering ditemui. Terkadang tidak semua guru itu mengetahui bagaimana cara menggunakan digital. Contohnya sekarang kan siswa-siswa itu tertarik contoh menggunakan media pembelajaran yang berbasis proyektor. Jadi misalnya begini, tidak semua guru itu tahu cara membuat media pembelajaran. Nah, itu nanti akan ada pelatihan khusus untuk guru. Nah, itu adalah salah satu tata kelola supervisi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan sekolah dasar.
Nah, lanjut di sini ada tata kelola supervisi berbasis komunitas belajar. Supervisi yang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan komunitas belajar, di mana guru saling berbagi praktik terbaik dan pengalaman untuk meningkatkan profesionalisme. Nah, di sini akan adanya guru sesama guru, kepala sekolah dengan guru itu ada lagi yang dinamakan saling bertukar pendapat atau bisa dilaksanakan dalam kegiatan KKG. Nah, biasa di KKG itu guru-guru, kepala sekolah dan staf-staf lainnya itu membahas tentang lingkup sekolah. Bagaimana ya cara membuat siswa itu semakin semangat dalam proses pembelajaran, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup sekolah. Nah, itu biasanya dibahas, contohnya itu dalam KKG, kerja kelompok guru. Nah, itu termasuk tata kelola supervisi berbasis komunitas belajar. Jadi mereka membahas bagaimana belajar itu dengan sesuai ruang belajar itu menjadi lebih nyaman, menjadi semangat. Nah, di sini sesama guru tuh saling bertukar informasi, saling bertukar ilmu-ilmu yang mereka miliki. Nah, lanjut di sini ada tata kelola supervisi berbasis tindak lanjut. Supervisi yang tidak berhenti pada observasi atau evaluasi saja, tetapi dilanjutkan dengan tindak lanjut berupa bimbingan pelatihan atau pendampingan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi di sini adanya tata kelola supervisi berbasis tidak lanjut. Jadi akan adanya tindak lanjut yang menyusul. Misalnya ada keganjalan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini nanti disupervisi. Setelah disupervisi akan ditindaklanjuti kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan tata kelola supervisi berbasis tidak lanjut. Nah, yang ketujuh, yang terakhir di sini ada tata kelola supervisi berkelanjutan. Merupakan supervisi yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus, bukan hanya sesekali, dengan tujuan menjamin peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Contohnya, kepala sekolah menjadwalkan supervisi akademik setiap bulan untuk memantau perkembangan guru. Nah, di sini ada supervisi berkelanjutan. Nah, di sini contohnya kepala sekolah itu menjadwalkan supervisi kepada guru-guru untuk memantau perkembangan guru. Nah, di sini yang dipantau tidak hanya siswa ya, tetapi guru juga tetap disupervisi oleh supervisor. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa supervisi pendidikan merupakan suatu proses pembinaan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dengan beberapa poin kesimpulan tentang supervisi yang telah kita bahas tadi, yang pertama itu tujuan supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang supervisi akademik, bagaimana supervisor itu mengamati langsung proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini juga membahas bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, di sini ada fungsi supervisi mencakup fungsi edukasi, pembinaan, administrasi, dan pengembangan profesionalisme guru ya. Tadi sudah kita bahas tentang administrasi, tentang pengembangan profesionalisme guru juga, yang tadi sudah kita bahas dengan adanya diskusi antara guru dan kepala sekolah, bagaimana mengembangkan proses kependidikan di dalam ruang lingkup sekolah. Terus jenis-jenis supervisi itu meliputi ada klinis, individual, kelompok, akademik, dan administrasi. Keberhasilan supervisi sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang humanis, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah, bukan sekedar penilaian.
Supervisor pendidikan idealnya memiliki kompetensi kepemimpinan, pedagogik, komunikasi, serta pemahaman yang mendalam tentang kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, tadi di sini yang saya masuk itu adalah supervisornya itu kalau dalam lingkup sekolah itu adalah kepala sekolahnya yang mensupervisi segala kegiatan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang supervisi pendidikan di sekolah dasar berdasarkan ketujuh aspeknya, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton dan ada kesalahan dalam penjelasan dalam materi yang telah saya jelaskan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.